warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Digitalisasi Bisnis. Nah, di sini kita membahas terkait dengan pertemuan ketiga, yaitu Managing Digital Business Infrastructure. Di mana bagaimana sih kita mengelola dari infrastruktur digital bisnis. Di sini tujuan atau capaian dari pembelajaran pertemuan ketiga, yaitu yang pertama, kita dapat menguraikan teknologi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun infrastruktur digitalisasi bisnis. Yang kedua, kita dapat menguraikan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memungkinkan akses yang dilakukan oleh manajer atau karyawan dari internet dan hosting dari e-bisnis atau digitalisasi bisnis. Nah, di sini teknologi infrastruktur yang memadai itu sangat penting dilakukan dalam melakukan digitalisasi bisnis, di mana perusahaan yang melakukan atau sedang melakukan transformasi ke bisnis digital. Nah, infrastruktur ini memberikan dukungan dari berbagai jenis platform digital secara langsung untuk mempengaruhi kualitas layanan yang akan dirasakan oleh pengguna sistem. Nah, hal ini bertujuan agar apa sih? Berkaitan dengan kecepatan daya tanggap dari konsumen. Nah, kenapa sih kita harus tahu dari jargon dan teknologi? Nah, jargon ini diperlukan atau digunakan untuk peralatan atau instrumen sebagai bidang khusus seperti kedokteran, teknologi, dan hukum yang memerlukan penggunaan dalam menjelaskan gagasan dan konsep yang terbilang susah atau rumit. Nah, di sisi lain, jargon ini digunakan untuk memiliki bahasa ganda atau bahasa yang dipermudah untuk menghindari atau yang tujuannya itu untuk menghindari kebenaran atau memanipulasi mereka yang tidak tahu arti dari sebenarnya. Nah, di sini apa sih platform dari teknologi digitalisasi bisnis? Di sini ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan desktop, laptop, dan notebook platformnya. Kemudian yang kedua yaitu platform dari mobile phone dan tablet. Yang ketiga adalah perangkat keras lainnya seperti platform games, kemudian ada indoor dan outdoor kioscape aplikasi, kemudian ada interaktif signal dan lainnya. Nah, di sini dalam platform desktop, laptop, dan notebook, platform ini dapat digunakan sebagai yang pertama desktop browser based platform, di mana web akses melalui browser pilihan customer seperti Google Chrome, kemudian Opera Safari, dan Edge, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya desktop aplikasi, desktop apps. Contohnya itu adalah Apple App Store, di mana hanya pengguna Apple yang dapat mengakses pembayaran dan aplikasi secara gratis. Nah, cara ini itu dapat memberikan kesempatan kepada semua brand untuk terlihat pada platform ini. Yang ketiga ada namanya email platform. Nah, sampai saat ini, email itu masih digunakan secara luas. Untuk apa? Untuk pemasaran atau marketing. Dalam bentuk apa? Komunikasi dengan klien. Kemudian email juga dapat digunakan sebagai opsi terpisah dari browser maupun aplikasi. Kemudian ada feed-based dan API data exchange platform dari bagian dari desktop, laptop, dan notebook itu. Di mana platform ini pengguna itu masih bisa memakai data melalui RSS feed, di mana ada Twitter, kemudian Facebook, advertising. Kemudian tujuannya itu dapat aplikasi ini tuh bisa untuk apa sih? Gitu. Untuk bisa marketing, kemudian iklan, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya platform dari video marketing. Nah, ini penting, di mana melalui platform ini Anda itu bisa melakukan pemasaran atau marketing melalui browser. Nah, gitu. Kemudian yang kedua yaitu platform terkait dengan mobile phone dan tablet. Nah, pada platform ini dapat menggunakan yang kedua, ada 2 cara. Yang pertama itu mobile
operating system dan browser, di mana browser itu dapat diakses menggunakan smartphone atau tablet melalui jaringan telekomunikasi seluler. Kemudian yang kedua yaitu mobile based aplikasi, di mana user atau pengguna itu memiliki akses penuh ke perangkat mobile yang dimiliki. Nah, aplikasi yang dibuat ini dari platform ini hanya untuk smartphone atau tablet yang mengharuskan pengguna untuk mendownload aplikasi melalui toko aplikasi seperti Play Store atau Apple App Store. Nah, selanjutnya ada hardware lainnya atau perangkat lunak, perangkat keras lainnya. Ada platform game. Nah, ini biasanya contohnya itu ada Nintendo, kemudian PS dan lain-lain. Kemudian indoor dan outdoor kios key type aplikasi. Nah, contohnya yaitu ATM. Kemudian ada interactive signal. Itu contohnya adalah Bluetooth. Nah, ini ada 4 layer model dari infrastruktur dari digital business, di mana itu kalau menurut Kampas tahun 2020 ini terdapat sebuah alternatif dari 5 layer atau level infrastruktur yang mempresentasikan dari informasi sistem atau fungsi dari fungsi chain, di mana yang pertama adalah ada storage atau penyimpanan. Nah, ini terjadi pada layer keempat, di mana storage ini mencakup memori atau komponen dari hardware. Kemudian yang kedua ada processing. Nah, terjadi pada layer ke 1 dan 2, di mana processing ini itu mencakup prosesor yang melakukan komputasi dan proses dari komputer. Kemudian yang ketiga itu ada infrastruktur. Nah, level ini atau alternatif ini terjadi pada layer ketiga, di mana infrastruktur ini mereferensikan untuk pengguna, kemudian interface eksternal maupun network sebagai infrastruktur. Nah, yang keempat itu ada aplikasi. Nah, ini terjadi pada layer kelima, di mana aplikasi atau konten ini memproses data pada aplikasi sehingga menjadi sebuah informasi yang mudah diterima oleh customer nantinya. Kemudian yang kelima adalah intelligence, pengetahuan. Terjadi pada layer pertama, di mana pada intelligence ini ada penambahan proses logik yang mengubah informasi menjadi knowledge atau pengetahuan. Kemudian, nah ini ada prosesnya. Kemudian di sini ada management issue dari pelayanan dari digital yang baru. Nah, di mana kita tuh yang pertama harus membuat namanya domain dalam membuat bisnis online, dan kita pertama harus membuat domain dulu. Kemudian adalah selecting dari hosting service, pelayanan hosting. Yang ketiga yaitu memilih dari software as service-nya. Software apa yang akan dipakai dalam pelayanan marketing digital nanti. Nah, selanjutnya yaitu mengenai managing digital business aplikasi infrastruktur. Nah, di sini ada prosesnya yaitu logistik, dari pertama kita melakukan logistik, kemudian keuangannya, kemudian pemasarannya. Yang kemudian yang terakhir itu terkait dengan managing internal digital communication. Nah, di sini ada 3, di mana kita harus tahu ada 2. Di mana di sini ada pengetahuan terkait apa sih intranet aplikasi, kemudian extranet aplikasi. Nah, intranet itu adalah sebuah jaringan komputer yang berbasis protokol seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan seperti wilayah kantor, kemudian sekolah, kemudian warung internet. Nah, antar intranet ini itu dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang punggung komunikasi jarak jauh. Sedangkan extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi
sebagian informasi informasi terkait dengan bisnis, kemudian operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, kemudian penjual atau vendor, kemudian mitra atau partner maupun pelanggan serta lain-lainnya. Nah, extranet ini tuh juga dapat diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dijabarkan pada pengguna di luar perusahaan. Nah, perusahaan yang membangun extranet ini itu dapat bertukar data sama pengguna. Nah, di situ. Nah, di sini ada kutipan yang terkait dengan pertemuan ketika itu bisnis itu is never so healthy as when like a chicken it must do a certain amount of stretching around for what it gets. Nah, sekian pembahasan terkait dengan pertemuan ketiga. Semoga kedepannya teman-teman bisa memahami. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan masuk ke grup diskusi yang kita sepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.